Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini ya. Sumber kita hari ini ringkasan dari bukunya Chris Guillebeau judulnya Side Hustle, From Idea to Income in 27 Days. Nah, misi kita hari ini jelas banget nih. Kita mau kupas tuntas gimana caranya Anda bisa mengubah ide jadi penghasilan tambahan. Dan ini katanya bisa dalam waktu kurang dari sebulan loh. Betul sekali. Dan ini menarik ya, karena konsepnya dirancang buat siapa saja gitu. Filosofi dasarnya kedengarannya simpel ya. Katanya, Anda tuh bisa dan mungkin ya sebaiknya punya bisnis sampingan. Iya, dan poin pentingnya, ini bukan soal harus punya gelar MBA dulu atau modal segunung, sama sekali bukan. Nah itu dia, lebih ke soal gimana kita ngambil kendali atas finansial kita sendiri kan? Dan yang saya suka dari Guillebeau ini, dia nekanin banget. Tindakan itu ngalahin kesempurnaan. Persis, jangan nunggu sempurna baru jalan. Dia bilang, mulai side hustle itu kayak nanem pohon uang kecil. Ya, butuh waktu, nggak langsung gede gitu. Tapi pas dapat rupiah pertama dari usaha sendiri tuh, wah rasanya pasti beda ya. Ada rasa percaya diri, kebebasan, gitu ya. Banget, itu validasi awal yang penting banget. Oke, kita coba bedah yuk gimana sih langkah-langkahnya dalam 27 hari itu. Boleh. Mari kita bongkar. Nah, yang menarik dari pendekatannya Guillebeau ini, dia itu kayak memecah proses yang kelihatannya gede jadi langkah-langkah kecil yang konkret selama 27 hari. Jadi di minggu pertama, kira-kira ya hari ke-1 sampai ke-5 gitu, fokusnya itu bangun gudang ide. Gudang ide maksudnya gimana tuh? Maksudnya, jangan dulu terobsesi cari satu ide yang paling brilian, paling sempurna. Nggak gitu. Justru kumpulin aja dulu sebanyak mungkin ide. Apa aja? Oh, jadi kuantitas dulu ya di awal, bukan kualitas. Tepat. Sumber idenya bisa macam-macam. Coba deh lihat ke dalam diri Anda. Apa hobi Anda? Misalnya, suka K-pop, bisa coba just tip merchandise-nya kan? Atau keahlian apa yang udah Anda punya? Mungkin jago bikin presentasi pakai Canva. Atau bisa ngajar bahasa Inggris. Itu bisa jadi ide. Bener juga ya. Kadang kita nggak sadar punya skill yang bisa dijual. Banget. Atau lihat masalah di sekitar. Ada keluhan apa sih yang sering Anda dengar atau alami? Misalnya, di kantor susah cari makan siang sehat yang nggak gitu-gitu aja. Wah, iya tuh. Sering banget dengar keluhan kayak gitu. Nah, setiap keluhan, setiap masalah kecil, itu kata Guillebeau, bisa jadi benih ide bisnis sampingan. Jadi catat aja semua. Oke. Kumpulin ide sebanyak mungkin dulu. Terus setelah idenya numpuk banyak nih, pasti bingung kan milihnya? Nah, katanya di hari ke-6 itu waktunya nyaring ya? Betul loh. Setelah brainstorming gila-gilaan, saatnya menyaring. Guillebeau ngasih analogi bagus nih, kayak nyeduh kopi. Kita butuh filter. Filter ya? Filter kayak gimana tuh? Ada 3 filter utama yang dia saranin. Filter pertama, idenya layak dikerjakan nggak? Maksudnya, bisa dimulai cepet nggak? Modalnya kecil, kan? Terus, bisa pakai skill yang udah ada nggak? Oke, layak dikerjakan. Masuk akal. Terus yang kedua? Kedua, menguntungkan. Ini simple sih, intinya ada nggak orang yang mau bayar buat ide ini? Pasarannya ada nggak? Penting banget ini. Jangan sampai udah capek-capek bikin, nggak ada yang mau beli ya. Nah itu dia. Terus filter ketiga, meyakinkan. Kenapa orang harus beli dari Anda? Apa yang bikin tawaran Anda beda atau lebih menarik dari yang lain? Meyakinkan ya. Contohnya gimana tuh? Bedainnya antara ide yang lolos sama nggak lolos filter ini. Misalnya gini, ide bikin aplikasi media sosial baru. Wah, itu mungkin keren ya. Tapi coba cek filternya. Layak dikerjakan. Butuh tim, modal gede, waktu lama, mungkin nggak lolos. Menguntungkan? Belum tentu. Meyakinkan? Susah banget bersaing sama yang udah ada. Jadi, kemungkinan besar gagal filter. Oke. Contoh yang gagal. Kalau yang lolos? Nah, bandingin sama ide misalnya, jual DIY kit infused gin. Atau jual brownies resep nenek yang legendaris di keluarga Anda. Menarik tuh. Coba kita filter ya. Layak dikerjakan. Bisa jadi, mungkin bisa mulai dari dapur sendiri, modal relatif kecil, skill masak udah ada. Lolos. Menguntungkan. Kayaknya banyak yang suka gin atau brownies unik. Potensial, lolos. Meyakinkan. Nah, ini bisa dibangun ceritanya. Resep rahasia nenek, sensasi bikin gin sendiri di rumah. Bisa jadi lolos juga. Wah, jadi lebih kebayang ya cara kerjanya filter ini. Tapi filter meyakinkan itu kadang rasanya agak abstrak nggak sih? Ada cara cepat buat ngujinya gitu?
Pertanyaan bagus. Emang kadang agak subjektif ya, Guillebeau ngasih tips simpel. Coba jual atau ceritain ide itu ke teman Anda dalam 1-2 kalimat aja. Oh, di pitch gitu ya ke teman? Lihat reaksinya. Kalau mereka langsung, wah keren, atau gimana cara pesennya, itu pertanda bagus. Tapi kalau mereka malah nanya, hah, maksudnya gimana? Atau kelihatan bingung, nah mungkin proposisi nilai Anda belum cukup kuat atau jelas. Perlu diasah lagi. Oke, tips praktis nih. Jadi setelah disaring pakai 3 filter itu, di hari ke-7 kita ngapain? Di hari ke-7, pilih satu aja ide juara. Satu. Jangan kebanyakan. Dan yang penting jangan kelamaan mikir atau analisis berlebihan. Atau analisis paralisis istilahnya. Jadi harus cepat mutusin ya? Iya. Guillebeau bahkan pakai analogi lucu. Tinder untuk side hustle. Geser kanan-kiri di antara ide-ide finalis Anda, terus pilih satu yang paling bikin Anda klik, paling semangat, dan paling kelihatan mungkin menghasilkan dalam 30 hari ke depan. Udah, pilih itu. Terus komitmen. Komitmen ya? Oke, ide udah dapat satu nih, udah komitmen juga. Tapi kan ide doang belum jadi duit ya? Minggu kedua, ngapain nih biar ide ini jadi barang dagangan? Tepat, ide aja nggak cukup. Minggu kedua, fokusnya adalah mengubah ide itu jadi penawaran yang jelas dan menarik, konkret gitu. Penawaran? Ada rumusnya nggak biar penawarannya bagus? Ada. Ingat aja 3P dari Guillebeau. Price, pitch, dan promise. Oke, 3P. Price, pitch, promise. Coba di breakdown satu-satu. Price dulu deh. Price atau harga, ini harus jelas, transparan, dan masuk akal. Jangan bikin orang bingung soal harga. Riset dikit harga pasaran produk jasa serupa, terus tentuin harga Anda. Oke, harga yang jelas. Kedua, Pitch. pitch. Ini bukan cuma deskripsi produk, tapi cerita singkat yang menarik di baliknya. Kenapa orang harus peduli? Contohnya tadi, bukan cuma jual brownies, tapi brownies resep nenek yang dijamin bikin mood langsung naik. Ada hooknya gitu. Oh, jadi ada storytellingnya dikit ya, biar lebih ngena. Oke. Yang ketiga, promise. Promise atau janji. Ini janji spesifik yang Anda kasih ke pelanggan. Bukan janji muluk-muluk ya, tapi yang konkret. Misalnya, garansi uang kembali kalau nggak puas. Atau pesanan pasti sampai dalam 1 kali 24 jam. Atau dibuat hanya dengan bahan organik. Sesuatu yang bikin calon pelanggan lebih yakin. Sip. Price, pitch, promise. Jadi ide kita dibungkus pakai 3P ini biar jadi penawaran yang menarik. Nah, terus teknisnya gimana? Jualannya lewat mana? Bayarnya gimana? Kan sekarang udah digital semua ya. Nah, ini enaknya zaman sekarang apalagi di Indonesia. Gampang banget. Untuk etalase atau tokonya, nggak usah pusing bikin website dari nol dulu. Oh iya, jadi pakai apa dong? Langsung aja manfaatin platform yang udah ada dan rame. Tokopedia, Shopee, itu udah paling gampang. Atau kalau produknya visual banget, bisa pakai Instagram Shop, TikTok Shop. Bikin akunnya cepet dan gratis kan? Bener juga sih, udah ada pasarnya di sana ya. Terus buat kasirnya, biar orang gampang bayar gitu. Nah, ini juga banyak pilihan banget. Paling simple ya transfer bank biasa. Tapi kalau mau lebih kekinian dan gampang dilacak, bikin aja QRIS. Sekarang banyak kok aplikasi kayak GoBiz atau platform lain yang bisa bantu bikin QRIS buat usaha kecil, prosesnya cepat. Oh, QRIS ya? Praktis tuh, tinggal scan. Iya. Atau kalau mau kelihatan lebih profesional lagi, mungkin bisa pakai payment gateway pihak ketiga kayak Zendit, Mitrans gitu. Nanti bisa terima macam-macam pembayaran, kartu kredit, virtual account, tapi ya mungkin ada biaya tambahannya. Intinya, hambatan teknis buat jualan dan terima pembayaran itu udah minim banget sekarang. Oke, jadi soal teknis udah nggak jadi alasan lagi ya buat nggak mulai. Nah, ada lagi nggak yang perlu disiapin di minggu kedua ini selain 3P dan teknis tadi? Ada satu lagi yang penting, kata Guillebeau. Coba bayangkan satu pelanggan ideal Anda. Kasih nama, usia, pekerjaan, masalahnya apa. Misalnya, Rina, 25 tahun, karyawan swasta sibuk di Jakarta, butuh solusi makan siang sehat tapi nggak punya waktu masak, budgetnya sekian. Bikin persona gitu ya. Fungsinya apa tuh? Fungsinya biar Anda lebih fokus. Waktu bikin penawaran, 3P tadi, waktu bikin konten promosi, waktu milih channel jualan, Anda selalu kebayang si Rina ini. Jadi pesannya lebih tepat sasaran, nggak ngasal ke semua orang. Masuk akal. Biar nggak buang-buang tenaga ya. Oke, minggu pertama ide, minggu kedua penawaran. Nah, masuk minggu ketiga dan keempat nih. Ini pasti bagian aksinya ya? Betul. Ini saatnya turun ke jalan.
Dan disinilah ada saran Guillebeau yang menurut saya paling menantang tapi sekaligus paling penting. Apa tuh? Bikin penasaran nih. Sarannya adalah, luncurkan sebelum Anda merasa benar-benar siap. Hah? Serius? Sebelum siap, bukannya harus dipoles dulu sampai sempurna? Nah, justru itu. Jangan tunggu sempurna. Guillebeau bilang, kesempurnaan itu ilusi. Kalau nunggu sempurna, bisa-bisa nggak mulai-mulai. Dia ngasih analogi lagi, kayak belajar naik sepeda atau berenang. Nggak bisa cuma baca teori, harus nyoba, harus nyebur. Walaupun mungkin awalnya bakal jatuh atau keselak air dikit. Wah, ini counterintuitif banget ya. Tapi ada benernya juga sih. Banyak orang stuck di persiapan terus. Iya kan? Jadi di minggu ketiga ini, aksinya adalah umumkan bisnis Anda, launching. Kasih tahu teman, keluarga, posting di media sosial Anda. Jangan malu-malu, jangan overthinking, lakuin aja. Oke, launch aja dulu pokoknya ya. Terus, tujuan utamanya pas launching pertama kali ini apa? Langsung cari untung gede? Bukan itu dulu. Fokus utama di awal-awal banget, terutama di minggu ketiga dan keempat ini, adalah dapatin pelanggan pertama Anda. 1-3 pelanggan aja dulu. Kok nggak langsung banyak? Karena angka kecil itu lebih realistis dan tujuannya beda. 1-3 pelanggan pertama itu fungsinya sebagai validasi. Bukti nyata kalau ide Anda ini ada yang mau bayar. Ini ngasih suntikan semangat dan momentum yang luar biasa. Penjualan pertama, sekecil apapun itu, rasanya beda banget. Iya, kebayang sih senengnya pasti ya. Terus strateginya gimana buat dapetin 1-3 pelanggan pertama ini? Kan belum ada yang kenal produk kita. Strateginya bisa macam-macam dan nggak perlu ribet. Pertama, tawarin langsung ke lingkaran terdekat Anda dulu. Teman, keluarga, kolega, mereka biasanya lebih suportif di awal. Oke, mulai dari inner circle. Kedua, kasih penawaran spesial buat peluncuran. Diskon khusus, bonus kecil, atau paket bundling yang menarik. Bikin orang jadi, wah, mumpung lagi launching nih, coba ah. Promo perdana ya. Klasik tapi efektif biasanya. Ada lagi? Ketiga, minta tolong teman-teman Anda buat bantu sebarin info. Minta di-repost di story mereka atau di-share di grup WhatsApp. Kekuatan word of mouth dari orang terdekat itu lumayan loh. Sip. Jadi fokusnya dapetin beberapa pelanggan awal dulu buat buktiin konsep dan bangun momentum. Nah, misal udah dapet nih beberapa penjualan pertama. Terus apa? Langsung gegar produksi? Tahan dulu. Jangan buru-buru skala besar. Kata Guillebeau, setelah ada penjualan pertama, tugas Anda berikutnya adalah jadi detektif. Detektif? Ngapain tuh? Selidiki, lacak apa yang berhasil bikin orang beli dan apa yang enggak. Kenapa si A beli, kenapa si B nggak jadi beli? Dari mana mereka tahu info produk Anda? Dan yang paling penting, tanya feedback langsung ke pelanggan pertama Anda. Itu, gimana pengalaman mereka? Apa yang mereka suka? Apa yang bisa ditingkatkan? Jangan takut tanya. Oh, jadi kumpulin data dan masukkan dulu ya dari awal? Iya, datanya nggak perlu canggih-canggih kok. Cukup lihat insight sederhana dari media sosial, postingan mana yang banyak di-like atau di-komen, lihat catatan penjualan, produk mana yang laku, sama hasil ngobrol sama pelanggan tadi. Itu udah jadi petunjuk berharga banget. Terus data dan feedback itu diapain? Nah, dari situ, Anda analisa sedikit. Cari satu hal kecil aja yang bisa diperbaiki atau dioptimalkan untuk minggu berikutnya. Misalnya, oh ternyata foto produk yang ini kurang menarik, minggu depan ganti fotonya. Atau, oh ternyata pelanggan pengen ada opsi pengiriman lebih cepat, coba cari solusinya. Jadi fokusnya perbaikan kecil tapi terus-menerus ya, bukan langsung rombak total. Persis. Prosesnya simple, lacak, ukur, perbaiki. Lakukan ini secara rutin, mungkin mingguan di awal. Ini bukan soal bikin revolusi besar dalam semalam, tapi soal evolusi bertahap berdasarkan data dan feedback nyata. Justru ini yang bikin bisnisnya bisa tumbuh berkelanjutan. Wah, oke. Jadi kebayang banget ya alurnya selama 27 hari itu. Dari ide liar, disaring, dikemas jadi penawaran, nekat launching, dapat pelanggan pertama, terus belajar dan perbaiki dikit-dikit. Iya, intinya gitu. Dalam waktu kurang dari sebulan, Anda bisa bergerak dari cuma punya angan-angan, jadi punya bisnis sampingan yang beneran ngasilin duit, sekecil apapun itu awalnya. Dan ini bukan cuma soal nambah pemasukan loh ya. Oh ya, selain uang dapat apa lagi? Dapat kepercayaan diri, dapat bukti nyata kalau Anda bisa menciptakan sesuatu dari nol, itu nilainya gede banget menurut saya. Setuju banget, rasa pencapaiannya itu pasti luar biasa.
Jadi kalau dirangkum lagi nih, pesan utamanya apa dong dari semua ini? Pesan utamanya kuat dan jelas banget. Mulai sekarang. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu pas, jangan nunggu siap 100%. Karena waktu terbaik kedua untuk memulai itu ya hari ini. Waktu terbaik pertama kapan? Kemarin. Tapi karena kemarin udah lewat, ya berarti hari ini. Ambil aja satu langkah kecil pertama itu, nggak usah muluk-muluk. Mungkin hari ini bikin akun Instagram khusus buat ide bisnis Anda. Atau besok, coba ceritain ide Anda ke 5 teman terdekat. Pokoknya take action. Tindakan pertama itu yang paling krusial. Mantap, sangat praktis dan memotivasi ya. Nah, tapi ini bikin saya kepikiran satu hal nih. Kan awalnya kita berhasil dapat penghasilan pertama nih. Tapi seringkali itu modelnya masih nuker waktu kita langsung sama uang. Misalnya jualan jasa atau bikin produk sendiri kan butuh waktu kita ya. Iya betul. Di awal seringnya begitu. Nah, setelah berhasil melewati fase 27 hari ini dan bisnisnya mulai jalan, ada nggak ya pemikiran lanjutan? Justru itu jadi pertanyaan penting buat Anda renungkan setelah ini. Setelah Anda berhasil memvalidasi ide dan mendapatkan penghasilan awal, bagaimana caranya Anda bisa mulai mengubah side hustle ini dari sekedar pekerjaan sampingan yang aktif menjadi sebuah aset? Aset maksudnya? Sesuatu yang bisa menghasilkan pendapatan, bahkan mungkin saat Anda nggak lagi aktif kerja di situ setiap saat. Mikirin gimana caranya biar nggak selamanya nukar waktu sama uang secara langsung. Wah, menarik tuh. Contohnya gimana? Bisa macam-macam. Mungkin kalau awalnya Anda jual jasa, bisa dipikirin cara ngubahnya jadi produk digital. Misalnya bikin kursus online dari keahlian Anda, atau bikin template, atau mungkin membangun sistem, mendelegasikan sebagian pekerjaan, biar bisnisnya bisa jalan lebih otomatis. Oh, jadi mikirin skalabilitas dan leverage ya, biar nggak capek sendiri terus. Betul, itu tahap berikutnya. Tapi, ya, itu sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut nanti. Setelah Anda berhasil menaklukkan 27 hari pertama ini dan membuktikan bahwa ide Anda memang bisa menghasilkan. Fokus sekarang, lewati dulu 27 hari ini. Oke. Jadi tantangan berikutnya setelah tantangan pertama ya. Sesuatu buat direnungin nih buat pendengar semua. Terima kasih banyak buat pembahasannya hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat ya.